Halo teman-teman, sawit dari nol kembali lagi di channel kita. Ini kita berbagi pengalaman teman-teman mengenai dalam pembakaran sawit kita, yaitu dengan tumpang sari dengan padi ini. Sawit kita masih kecil nih teman-teman. Kemarin setelah kita lakukan pembakaran ada yang terbakar teman-teman, sawitnya teman-teman. Kalau ini memang aman karena memang sudah kita kelilingi atau kita bersihkan dulu sebelum dibakar lahannya. Ini masih aman teman-teman, jadi tidak terbakar. Jadi ada yang memang sudah seperti terbakar ya. Ini kita berbagi pengalaman ya teman-teman dengan tumpang sari ini. Inilah risikonya teman-teman, atau yang perlu kita hadapi ya, karena dalam tumpang sari dengan padi ini, kalau memang masih kecil ini ya, kalau sistem bakar akan mengganggu pertumbuhannya teman-teman. Biarpun memang saya yakin tidak ada yang mati lah teman-teman. Biasa sih tidak berlangsung lama, sebulan 2 bulan itu akan pulih kembali teman-teman. Tapi memang agak terganggu. Tapi sisi lain memang biarpun terganggu seperti itu teman-teman, saya meyakini dengan sistem kita sambil merawat padi juga ini, gulmanya ini akan tetap terjaga teman-teman. Sawit kita akan tetap dirawat dan gulmanya terjaga, serta kita sering mengunjungi lah, karena memang sambil kita berkebun padi teman-teman. Jadi inilah keunggulan, mungkin kekurangan serta kelemahan yang dirasakan dalam tumpang sari kelapa sawit kita nih teman-teman. Ini memang seperti ini ya, harap maklum lah teman-teman kalau memang sudah dibakar ini, karena sawitnya juga masih kecil ya. Ada yang kuning, ada yang terbakar daunnya habis. Tapi ya kalau bisa ya kita kelilingi dulu, kita bersihkan sekitaran sawit kita ini agar memang pembakarannya tidak sampai kena daun dan stres maupun masa terganggu sawit kita juga tidak lama teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan memang ya lumayan ini terganggu nih. Banyak juga yang memang kena api nih teman-teman. Tapi ya saya yakin sih tidak mati. Tapi memang perkembangannya agak terganggu sedikit teman-teman. 1-2 bulan ya pasti terganggu lah daunnya, karena memang hangus nih. Ada yang hangus seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini seperti ini. Ini nih ya bisa dikatakan hangus teman-teman setelah dibakar ini. Tapi ini mulai tumbuh nih beberapa hari setelah dibakar, ini udah mulai tumbuh nih daun barunya teman-teman. Ya, ini menandakan bahwa dia tidak mati nih teman-teman, tapi ini akan berkembang nanti ya. Sawitnya akan terjaga lah selalu dan akan jauh lah daripada gulma-gulma yang besar teman-teman. Jadi ini gulmanya tetap terjaga. Kita sambil merawat padi ya tidak masalah lah teman-teman. Nah, teman-teman bisa menjumpai seperti ini. Kalau saya sistem tumpang sari dengan padi ini seperti ini teman-teman. Ini karena pembakaran lahan kita kemarin memang tidak bisa kita bersihkan satu persatu. Ini ada lahan yang tidak ada sawit yang tidak kita lingkari bersihkan gulma yang di samping-sampingnya. Jadi seperti inilah terbakar teman-teman. Tidak masalah teman-teman. Jadi memang ya mungkin aneh lah menurut teman-teman, dan juga ada yang komen bisa membahayakan sawit. Tapi saya setidaknya pernah melihat dan juga saya yakin dan pernah saya coba yang tahun lalu, memang aman teman-teman. Setelah ini akan perkembangannya sangat cepat karena memang masih ada abu-abu pembakaran, jadi sawitnya kita memang akan lebih subur nanti teman-teman. Dan pemupukan, karena memang sekitaran sawit kita gulmanya terjaga, jadi akan penyerapan pupuknya akan sangat cepat teman-teman. Jadi kelapa sawit kita ini akan perkembangannya cepat lagi teman-teman, akan lebih cepat. Biarpun memang ya sebulan 2 bulan ini ya akan memulihkan daunnya kembali teman-teman, mengembalikan daun-daunnya yang kebakar ini. Tapi ya saya percaya
ini memang sudah jadi pengalaman kita, jadi kita tidak takut sama sekali teman-teman. Ini seperti ini terbakar semua daunnya teman-teman, tapi sudah mulai tumbuh daun ini sekitaran 1 mingguan setelah dibakar nih teman-teman. Aman ini, dia sepertinya daunnya memang sudah mati ini kena api, jadi tidak masalah teman-teman. Ini pengalaman kita pribadi dalam berkebun kelapa sawit dengan tumpang sari padi. Setelah hampir berapa bulan ini ditanam, kita lakukan pembakaran. Ini memang yang telat kemarin karena memang kita tanam setelah padi dipanen ini teman-teman, dan kita lakukan tanam padi lagi, ya otomatis kita bakar ini lahannya teman-teman. Jadi tidak masalah lah teman-teman, dia agak terganggu sebulan 2 bulan, tapi seterusnya sekitar 5-6 bulan akan tetap bersih teman-teman gulmanya. Dan syaratnya nanti setelah akan dilakukan penugalan ini, padinya nih jangan sampai penanaman padinya dekat dengan pohon sawitnya teman-teman. Jadi ya kisaran di luar terasan lah teman-teman, jadi agar perkembangan sawitnya tidak terganggu juga, jangan ditugal di dalam terasan sawit kita ini teman-teman, agar tidak berebut pupuk, dan juga sawit kita ini bisa berkembang luas mendapat sinar matahari teman-teman. Ini luar biasa nih, terbakar nih teman-teman, tapi ya udah mulai tumbuh nih daun barunya. Kalau saya memang sangat yakin ini akan sangat cepat nanti setelah sebulan atau 2 bulan, apalagi kita lakukan pemupukan, kasih aja urea 1 on atau 2 on, ini hijau kembali teman-teman. Ini yang tidak terkena ini kita bersihkan nih kemarin sebelum dibakar, jadi aman ya, dan juga tidak ada serasa daun yang kering pas pembakaran, jadi dia tidak terlalu kena api lah teman-teman. Kalau ini nih kena api luar biasa ini, karena di lahan berbukit jadi apinya naik, ini otomatis daunnya terbakar rata-rata teman-teman. Mungkin inilah yang menjadi pengalaman kita dalam berkebun kelapa sawit tumpang sari dengan padi dengan sistem seperti ini. Ya memang ada risiko memang teman-teman, tapi juga ada kelebihannya, keunggulannya. Jadi ya itu seperti itulah teman-teman. Mungkin berbeda-beda kita pendapat dari teman-teman yang berkebun kelapa sawit ya, karena saya juga pemula dari nol. Boleh komen di bawah, maupun kita sama-sama belajar mana yang terbaik untuk kebun kelapa sawit kita ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Sawit dari Nol, semoga terus berkembang kita. Salam sawit dari nol.